Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, saya akan melanjutkan penjelasan tentang data science, yaitu Natural Language Processing. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jeremy Fidinov Binsar dengan NIM 23085611123 dari Program Studi Informatika Universitas Udayana. Jadi, untuk memulai presentasi pada hari ini, mungkin kita perlu bertanya, apa itu NLP? Jadi di sini rekan-rekan sekalian bisa membayangkan saja kalau kita sedang ngobrol dengan teman pakai bahasa Indonesia seperti biasa, teman kita langsung bisa mengerti apa maksud kita, termasuk juga konteksnya, bahkan kalau kita ngobrol dengan include sarcasm. Nah, di sini fungsi NLP adalah kita mengajarkan komputer untuk bisa melakukan hal yang sama. Jadi nanti komputer bisa mengerti natural language kita intinya. Nah, secara definisi sendiri, NLP itu merupakan cabang AI yang fokus pada interaksi antara komputer dan bahasa manusia. Jadi awalnya memang mungkin kita mikir kalau NLP itu cuma tentang translate bahasa doang, tapi sebenarnya kalau kita lebih dalam lagi mendalami, itu jauh lebih kompleks, dan untuk mengerti sampai ke konteks-konteksnya itu akan perlu beberapa metode-metode yang akan saya jelaskan berikutnya. Nah, ini beberapa contoh NLP dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin karena sudah terlalu normal kita tidak terlalu memerhatikan sehingga tidak sadar ya. Jadi di sini contoh pertama adalah chatbot dan virtual assistant. Seperti mungkin kalau teman rekan-rekan menggunakan Siri, Google Assistant dan juga ChatGPT itu termasuk chatbot dan juga virtual assistant. Kemudian ada spam detection atau bagaimana email itu langsung atau Gmail di sini konteksnya dia memfilter otomatis yang mana yang spam atau yang mana yang tidak, itu termasuk penggunaan NLP. Kemudian juga ada sentiment analysis, ini salah satu yang mungkin terkait berat dengan NLP, yaitu adalah analisis review produk contohnya, atau digunakan juga buat social media monitoring. Dan ada machine translation seperti DeepL dan Google Translate itu juga sudah memakai NLP. Kemudian text summarization atau kalau teman-teman atau rekan-rekan pernah melakukan auto-generate ringkasan dari sebuah artikel, itu termasuk text summarization NLP. Dan juga tentunya yang paling basic adalah search engine seperti Google, itu sudah bisa mengerti kalau kita query dengan natural language. Nah, apa aja sih tantangan dalam NLP? Nah, di sini yang pertama itu yang pasti adalah ambiguitas. Di sini contohnya yang saya sediakan adalah kata dalam bahasa Inggris bank, itu dia bisa berarti ya bank atau tempat kita menabung, tapi juga bisa berarti tepi sungai. Nah, dalam training NLP itu tentunya ini akan menjadi sebuah tantangan, dan cara kita menghadapi tantangan dalam NLP ini adalah komputer kita tentunya harus tahu konteks penggunaan kata tersebut. Yang kedua itu, yang tadi sudah juga saya mention, adalah context dependency. Di sini saya berikan contoh, Apple dalam I love Apple bisa berarti perusahaan Apple atau ya apel sebagai buah ya. Kembali lagi itu depends on the context. Yang ketiga ada variasi bahasa. Di sini ada misalkan penggunaan bahasa formal dan informal itu akan beda tentunya, dan juga penggunaan slang, dialek, typo atau kata-kata baru yang
mungkin dikatakan oleh teman-teman Gen Z seperti cook, meet, SAS, itu semua merupakan kata-kata baru yang juga harus uh, dimengerti oleh NLP. Next, out of vocabulary words. Nah, out of vocabulary words ini merupakan kata baru yang yang belum pernah dilihat oleh model atau tidak termasuk data trainingnya, bisa kita bilang. Jadi kata-kata seperti typo itu juga termasuk out of vocabulary. Kemudian nama brand-brand baru yang mungkin pada saat training itu belum di-include, itu termasuk tantangan dalam NLP juga. Sekarang kita masuk ke NLP pipeline atau alur kerja NLP itu sendiri. Jadi mungkin perbandingannya adalah seperti saat kita memasak, raw text atau teks mentah itu merupakan bahan mentah yang kita beli. Kemudian pada pre-processing, saya juga pernah jelaskan ini seperti mencuci, mengupas, dan memotong bahan. Kemudian feature extraction itu seperti bumbu dan seasoning. Dan tahap membangun model itu proses memasak itu sendiri. Dan saat kita hidangkan itu pastinya proses outputnya ya. Jadi memang NLP pipeline yang paling basic adalah kita ubah teks mentah, kemudian masuk pre-processing, feature extraction, dengan building model, dan juga akhirnya dikeluarkan sebagai output. Di sini beberapa Python library yang mungkin akan banyak digunakan pada NLP pipeline itu sendiri adalah NLTK, Spacy, TextBlob, dan juga beberapa transformer seperti BERT dan GPT. Nah, sekarang kita masuk kepada text preprocessing. Yang pertama adalah tokenization. Jadi tokenization itu sendiri singkatnya adalah kita memecah teks menjadi unit-unit kecil atau bisa dibilang sebagai tokens. Di sini ada beberapa tipe tokenization. Yang pertama adalah word tokenization. Contohnya inputnya adalah natural language processing is great. Maka outputnya adalah yang pertama ada natural, yang kedua ada language, yang ketiga ada processing, dan keempat is dan great. Nah, di sini juga di-include tanda seru. Itu dipecahkan sesuai setiap kata. Kemudian ada sentence tokenization, di mana jika kita memiliki contohnya satu paragraf, itu ada 2 sentence, NLP is great, it is very useful. Outputnya adalah yang pertama NLP is great, dan yang kedua adalah it is very useful. Yang ketiga ada subword tokenization atau yang digunakan oleh model-model modern. Di sini contohnya pada BERT itu jika inputnya adalah satu kata tokenization, outputnya adalah token, dan di sini representasinya adalah ##ization. Nah, itu digunakan di BERT style subword tokenization. Oke, sekarang kita masuk ke text normalization and cleaning. Ini merupakan juga proses pre-processing juga, di mana kita menormalisasikan setiap kata agar standar ya. Di sini saya kasih cuplikan kode, namun mungkin juga dapat dibaca. Contoh normalization steps itu, jika teksnya adalah hello world, I love Python 123 @user #NLP, itu bisa kita awali dengan lowercasing text, di mana semua teks tersebut jadi lowercase, seperti contohnya di sini. Dan kemudian bisa kita lanjutkan dengan removing punctuation atau tanda baca. Di sini semua tanda baca akan dihilangi, dan kemudian dilanjutkan dengan remove number text atau replace number text. Tadi ada 1, 2, 3 itu akan di-remove. Dan dilanjutkan juga remove stop word. Di sini contohnya stop word-nya adalah I, the, is, and, a. Maka
tokennya hanya kata-kata yang hasilnya stop words itu dihilangkan dan kemudian menjadi hello, world, love, Python, user, NLP. Jadi stop words ini digunakan agar dimensinya itu kita reduksi dan juga tidak memengaruhi bias pada back of words contohnya. Namun yang perlu kita perhatikan adalah stop words ini mungkin tidak digunakan pada sentimen analisis ya. Jadi misalkan kalau sentimen analisis contohnya not bad. Not bad itu kalau dihilangkan stop word not, maka akan jadinya bad. Yang awalnya not bad atau tidak buruk, hasilnya adalah buruk. Dan itu merupakan contoh jika kita menggunakan penghilangan stop words pada sentimen analisis. Oke, next mungkin kita akan masuki stemming dan lemmatization. Nah, kedua metode ini digunakan untuk mengurangi kata ke bentuk dasarnya. Stemming dan lemmatization itu metodenya beda, namun sama-sama mereduksi kata ke bentuk dasarnya. Di sini perbedaannya mungkin kita langsung masuk ke contohnya. Pada stemming, itu kita memotong akhir kata. Itu jatuhnya lebih cepat, tapi lebih kasar. Di sini contohnya running menjadi run, runs menjadi run, coming menjadi com, karena ing-nya dihilangkan. Nah, ini contoh invalidnya. Kemudian lemmatization itu dia menggunakan vocabulary dan juga konteksnya. Jadi kalau running tadi menjadi run, kemudian kalau contohnya worse itu akan menjadi bad. Dan kalau misalkan verb 2 dari come yaitu came akan menjadi verb satunya yaitu come. Nah, ini lebih akurat dan juga valid, namun tentunya lebih lambat ya. Jadi analoginya stemming itu gunting rambut di rumah, cepat tapi kasar, tapi lemmatization itu kita ke salon, lebih lama, lebih rapi dan juga lebih ekspensif tentunya. Oke, sekarang kita masuk ke text representation. Di sini adalah contohnya saya masukkan back of words dan juga TF-IDF. Jadi apa itu back of words? Back of words itu sendiri merupakan representasi teks sebagai frekuensi kata. Jadi pada back of words itu order dari suatu kata itu akan di-ignore. Di sini contohnya ada dokumen 1 dengan sebuah kalimat I love NLP. Dokumen 2 dengan kalimat NLP is great. Jadi kalau kita set vocabulary-nya sebagai I love NLP is dan great, dari vektor dari dokumen 1 itu akan menjadi 11100 karena dari vocabulary I love NLP itu akan masuk atau ditandai dengan 1 dan is great itu tidak ada pada dokumen 1 maka direpresentasikan sebagai 00. Sementara pada dokumen 2 tentunya adalah 00111 karena NLP is dan great itu akan masuk namun I dan love itu tidak. Jadi mungkin contoh representasi teks lainnya adalah TF-IDF. Nah, di sini weight atau beban dari suatu kata itu akan dibebankan berdasarkan importance-nya atau kepentingannya. Jadi TF sendiri atau term frequency itu merupakan seberapa sering kata muncul di dalam dokumen IDF atau inverse document frequency itu merupakan seberapa rare kata itu ada di korpus. Jadi TF-IDF di sini rumusnya adalah TF dikalikan dengan IDF high dan TF-IDF itu hasilnya adalah kata penting dan distintif untuk dokumen. Adapun contoh lainnya adalah word embeddings dengan yang bisa dikatakan sebagai dense factors. Jadi analoginya itu word embedding itu seperti koordinat GPS untuk kata. Jadi setiap kata itu memiliki vektornya dan kata yang mirip itu mempunyai lokasi yang dekat di antara space suatu vektor.
Di sini keunggulan dari word embedding dibandingkan back of words ataupun TF-IDF adalah dense representation, capture semantic meaning atau menangkap semantic meaning, dan juga kata mirip itu artinya vektornya juga mirip. Kemudian tentunya dimensionalitasnya lebih rendah dan juga bisa dilanjutkan atau ditransfer learning. Nah, ini beberapa metode populer dari word embedding. Contohnya adalah word to fact dengan menggunakan neural network, contohnya skipgram atau SIBO. Kemudian ada glove atau metric factorization. Ada juga fast text dengan untuk menghandle OOV words. Dan juga yang mungkin sudah kita sering dengar adalah BERT, di mana dia digunakan untuk contextual embedding. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, yaitu implementasi dari semua yang kita pelajari. Ya, di slide ini saya mau tunjukin gimana caranya kita bisa bikin NLP pipeline untuk sentiment analysis dari nol. Nah, seperti yang bisa dilihat pada kode yang saya sediakan, pertama-tama kita bikin class name-nya, text classifier. Kenapa pakai class? Karena lebih organized dan semua metode yang kita butuhin itu juga bisa dijadiin di satu tempat. Di dalam constructor atau init-nya itu kita juga set up beberapa komponen penting. Di sini yang pertama itu kita load stop words dari NLTK. Jadi stop words ini yang sudah pernah kita bahas itu kita buang di sini karena nggak terlalu informatif. Nah, next kita initialize lemmatizernya. Ini yang tadi kita bahas juga, itu untuk mengubah kata ke bentuk dasarnya. Kemudian ada vectorizer yang kita pakai pada TF-IDF. Kita set max features-nya 100, yang artinya kita cuma ambil 100 kata paling penting saja. Dan yang terakhir, model yang kita pakai itu adalah logistic regression. Simple tapi powerful untuk klasifikasi teks. Nah, di sini bagian yang lumayan krusial itu juga metode preprocess text. Jadi yang terjadi itu adalah preprocessing dari teks itu semua terjadi di sini. Jadi mungkin yang sudah kita bahas juga tadi ada lowercase, kemudian ada remove URL di sini, remove mention dan remove hashtag, dan dilanjuti dengan membuang semua tanda baca dan juga nomor-nomor. Lalu di tokenize dari teks itu jadi kata-kata individual pakai word underscore tokenize dari NLTK. Nah, terakhir kita lemmatize setiap kata kecuali stop words-nya. Jadi kita buang stop words sekaligus kita lemmatize dalam suatu loop. Nanti hasil akhirnya kita join balik. Jadi satu string yang udah dibersihin tadi dan juga siap diproses atau siap dipakai buat training. Nah, next kita masuk ke training dan prediction-nya itu sendiri. Jadi setelah kita punya pre-processing pipeline tadi, gimana caranya kita gunakan buat training dan juga prediction. Jadi pertama-tama kita menggunakan method train. Ini straightforward banget. Jadi step pertamanya itu kita pre-process semua teks yang ada di training data, kemudian kita jadikan setiap teks masuk ke metode pre-process teks yang tadi. Habis itu kita bikin feature extraction pakai TF-IDF. Di sini kita pakai fit underscore transform, yang berarti fit berarti learn vocabulary data, dan juga transform itu berarti ubah teks jadi vector. Jadi setiap hasil dari step ini adalah matrix X yang isinya angka-angka representasi dari teks kita tadi. Teks kita nanti, maaf. Jadi kita tinggal model.fit, yaitu menggunakan train model logistic regression tadi. Kita pakai X dan labels. Buat prediction-nya sendiri, prosesnya mirip tapi ada perbedaan yang subtle, mungkin kita bisa bilang.
kita tetap preprocess teksnya, tapi pas feature extraction itu kita cuma pakai transform, bukan fit underscore transform tadi. Kenapa? Karena vocabulary-nya itu udah di-learn pas bagian training tadi. Jadi kalau kita fit lagi, vocabulary-nya bisa berubah dan modelnya akhirnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di sini kita predik pakai model yang udah di-train, dan setelah itu kita juga ambil probabilitasnya. Ini berguna banget buat tahu seberapa confident model kita nanti pas evaluasi. Di sini return value-nya ada dua, yaitu prediction untuk label actual dan juga probability buat confidence score. Nah, preprocessing quality itu penting karena dia langsung affect modelnya itu kualitasnya itu seberapa baik. Kalau preprocessingnya tadi asal-asalan, mungkin modelnya sebagus apapun juga tetap nggak bakal performanya baik. Jadi kembali lagi jangan cepat-cepat pada saat preprocessing step-nya. Mungkin kita sudah mengetahui pipeline full NLP. Apa sih aplikasi lanjutan dari NLP? Di sini saya ada 4 contoh, yaitu contoh pertamanya Name Entity Recognition, di mana NLP digunakan untuk mengidentifikasikan sebuah person, sebuah organization, atau location, atau date. Kemudian ada Question Answering, yang ini digunakan di aplikasi chatbot. Dan ada Text Summarization, yang bisa dibagi lagi kembali menjadi dua, yaitu extractive dan abstraktif, di mana extractive itu memilih kalimat penting dan abstraktif itu mengenerate ringkasan baru. Kemudian pada machine translation juga yang mungkin juga sudah dijelaskan pada awal adalah neural machine translation dengan arsitektur encoder-decoder seperti Google Translate dan juga DeepL. Nah, apa aja sih key takeaways dari presentasi ini yang saya pelajari itu? NLP itu bukan cuma translate. Kemudian preprocessing itu sangat krusial karena dengan effort yang lumayan kita masukkan pada preprocessing, modelnya akan lebih dapat dijamin. Kemudian tidak ada one size fit all. Jadi kalau kita memiliki task-task yang berbeda, pasti approach-nya juga bakal berbeda. Jadi kemudian modern NLP itu bisa dalam form transformers seperti BERT dan GPT yang bisa didapatkan dari contohnya Hugging Face. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan.